apa? Melalui pembelajaran ini kita akan membuat apa ini? Trik. Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya percaya keyakinan ini. Yakin artinya apa sih yakin? Artinya percaya. Ya. Kita harus meyakini bahwa kalau peraturan sekolah itu yang membuat siapa peraturan sekolah? Sekolah dan teman-teman guru. Kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Halo Ilja. Murid dan dia wali kelasnya, paham? Ya. Kita akan membuat keyakinan kelas dan kamu semua harus konsekuensi, harus mentaat, harus siap taat. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan tata tertib sekolah. Di dalam peraturan sekolah, siswa harus datang tepat pukul 7 ya. Berarti keyakinannya kita harus meyakini apa? Siswa itu apa? Boleh nggak terlambat? Boleh tidak? Boleh terlambat tidak? Ya. Kalau tidak boleh terlambat berarti apa? Siswa ya datang ke sekolah dan kelas tepat kalau pas pelajaran boleh nggak guyonan? Boleh tidak? Guyonan apa balang-balangan kertas boleh nggak? Boleh tidak? Nggak boleh. Terus bolehnya apa kalau pas pelajaran? Iya mendengarkan siapa? Iya arahan guru terus apa lagi? Boleh ngomong nggak pas pelajaran? Gurunya tanya, kamu ngomong boleh? Boleh. Berarti harus apa? Harus aktif saat pelajaran. Nah, apalagi ini kan nanti hari ini tujuannya bersih-bersih kelas ya. Apa yang akan kamu lakukan saat bersih-bersih kelas? Apakah yang bersih-bersih cuma 2 orang? Semuanya berarti apa? Bergotong royong, pintar bergotong royong. Bergotong royong deh, bergotong royong. Saat apa? Saat membersihkan. Apalagi? Kan ada piring sama gelas ya. Ya nanti diambil. Ada sapu di sana. Kalau habis dipakai apa yang akan dilakukan? Buang. Buang. Ditaruh di tempat Kelas liar. makan barang. Ini apa ini? Menghapus kalau habis dipakai ditaruh di tempatnya, bukan di tas. Jangan desak adek, jangan desak ya Mas. Barang-barang di kelas sesuai tempatnya. Terus apa lagi? Kamu harus mentaati apa lagi? Kamu datang ke kelas harus tepat waktu, nggak boleh kalau jajan nggak boleh lama-lama di luar, ya. Terus
semuanya matematika yang dikerjakan cuma matematika. Semua pelajaran dikerjakan tugas-tugasnya ya. Paham? Oh, ya terima kasih. Diyakini bahwa kita harus berbonong. Terus, nah, sekarang siapa yang bertugas untuk membersihkan kaca dong? Elsa, Sarah, Iva, Yes. kamu bukan Najwa, bukan Diana. Masa membagikan kaca semua? Jadi nanti yang ya nanti pakai dibagi membagikan kaca. Ada yang menyapu, ada yang ngambilin rumput surat ada lagi membersihkan membersihkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih kehadirannya kepada Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 3 Bulakamba yang sudah bersedia menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh saya Siti Fauzia. Ini kegiatan diseminasi ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas dari kegiatan atau program guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Jadi ini tugasnya dari tahun kemarin karena baru sempat dilaksanakan. Jadi bisanya hari ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk melaksanakan ini di sekolah. Nah, ini agendanya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pemantik. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah berpengalaman, bahkan mungkin ada yang mau pensiun ya, pasti gue. Ada beberapa kenyataan yang kadang kita ternyata seperti itu. Nah, pertanyaannya itu nanti Bapak dan Ibu jawab setuju atau tidak ya, di dalam kertas atau di angan-angan. Untuk yang pertama itu tentang budaya hukuman. Ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak? Menurut Bapak dan Ibu? Dapat mendisiplinkan anak. Oke, ya. Disimpan jawabannya dulu ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak.
memperluas wawasan. Iya. Hal positif. Nah, tuh. Setuju. Ada yang setuju? Ada yang Walaupun sedikit. Kayak anak itu lebih senang bersih-bersih ketimbang makan. oke. Banyak sekali. Iya, yang ketiga Itu lebih baik. Lebih senang bersih daripada siapa mana Imron. yang ketiga memberikan penghargaan itu ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali tidak. Bapak dan Ibu setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju. Ada sekolah yang tidak boleh memberi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penerapan budaya sekolah yang positif, tentang hukuman dan tentang penghargaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini materinya yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. Dan jika kita tidak memenuhi, ada sesuatu yang bisa dilakukan di luar nalar. Gitu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang kelima keyakinan kelas, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima itu ada posisi kontrol kita. Kemudian yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Ya. Dari keenam materi ini, kira-kira yang belum Bapak dan Ibu kenali itu materi yang nomor berapa? 5, 6. Restitusi itu baru nggih. Oke. Terima kasih. Kemudian, nah ini next aja ya, karena waktunya kita hari ini terbatas. Ini next dulu. Nah, materi yang tadi, ke-6 tadi itu dirangkum dalam satu slide ini, Bapak Ibu. Jadi tentang disiplin positif itu nanti ada teori kontrolnya menurut Dr. William Glasser, bahwa saya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa mengontrol teman-teman yang harus ikut di sini, itu saya nggak bisa mengontrol. Karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak dan Ibu duduk di sini itu memiliki tujuan. Ya. Apakah itu untuk berbagi ilmu atau menyenangkan hati saya atau dan lain-lain. Terima kasih. Kemudian ada lagi model pemikir. Kemudian ada realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang juga memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Nah, dari sini terlihat jelas ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, nanti masuk ke keyakinan kelas. Nah, kita lihat satu persatu ya materinya. Disiplin positif. Makna disiplin itu biasanya tentang peraturan gitu. Tapi ternyata menurut ilmuwan Socrates dan Plato, ini adalah filsuf ya, itu memaknai disiplin adalah belajar. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi untuk kita melakukan sesuatu tujuan itu kita harus berdisiplin, kita harus belajar apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oh, anak itu sudah disiplin, artinya anak sudah patuh. Itu yang kita maknai sekarang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada anak disiplin belajar karena anak itu merasa harus dipaksa orang tuanya suruh belajar misalnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kurikulum Merdeka ini nanti kita akan mengenal dengan namanya 6 profil pelajar Pancasila.
ada beriman, bertakwa, kemudian mandiri, menalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini dikenal dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, jadi profil pelajar Pancasila kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pembelajaran yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia dan budaya yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Yang paling utama itu bertahan hidup. Oke, makan, sandang, papan, sandang, pangan. Ya. Kuota. Ya, itu bertahan hidup ya. Nah, kalau kuota masuknya kemana ini? Apakah kesenangan? Apakah tentang kebebasan dia berselancar dengan dunia yang lain? Ya, itu. Kemudian kita sebagai manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini dialami oleh semua manusia dari mulai bayi ya sampai nanti sudah akan menghadap ya, itu semuanya butuh dasar ini ya. Jadi kita sebagai guru juga harus kadang harus memahami siswa, oh ternyata siswa saya yang berkelakuan negatif itu ternyata dia butuh kebebasan. Di rumah itu terkekang, dia butuh kebebasan, dia luapkan di sini. Nah, gitu. Kita harus saling memahami. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu. Nah, yang pertama itu atas dasar karena kita menghindari hukuman. Misalnya siswa berangkat pagi. Ada yang di dalam pikirannya itu saya nggak mau dihukum di depan gitu sama guru kita. Saya harus berangkat pagi. Ada lagi siswa yang disiplin berangkat karena pengen dapat imbalan, dapat penghargaan dari wali kelasnya. Siapa yang berangkat pagi, nanti saya kasih sarapan gratis gitu misalnya. Jadi ada perilaku itu atas dasarnya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang motivasi internal. Ya, ini materi ini mungkin Bapak Ibu sudah tentang motivasi internal, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya itu menghargai diri saya sendiri. Saya mau berangkat pagi karena memang ini tanggung jawab saya sebagai pelajar misalnya. Atau misalnya saya guru, saya menjadi guru, saya memang harus berangkat pagi karena ini sudah tanggung jawab saya menghargai diri saya sendiri, kesadaran, sadar diri. Itu adalah motivasi internal. Nah, disiplin positif ini tujuannya itu untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dalam modul calon guru penggerak kita panutannya adalah pahlawan pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu mengatakan dalam bukunya itu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Sama dalam Al-Quran bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu tidak karena orang lain, tapi karena kita sadar. Itu yang namanya merdeka. Makanya kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Nah, kemudian dihukum dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta membujuk seseorang. Nah, ini menurut Alvin Kohn. Ada dampak dari pemberian penghargaan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Ya, menurut Alvin Kohn, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata mengukur, penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan antara yang ranking 1 sama yang ranking 5.
Nanti kebanyakan modus kalau gagal terus. Iya. Saya mau berangkat pagi ya, sudah dapat sarapan dari Bu Guru. Giliran Bu Gurunya nggak berangkat, dia kecewa. Ya, itu ternyata di sini saya pun baru belajar ya, Bapak Ibu. Saya pun baru belajar, oh ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Jadi ternyata penghargaan itu juga tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Anak itu memang harus ada dengan sendirinya tanpa harus adanya motivasi eksternal sebagai imbalan atau penghargaan itu. Jadi merasa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Gak usah nilai misalnya ada soal gitu mengajarkan pengayaan, gak usah, Bu Guru kan gak nilai yang itu. Kreativitasnya terhambat oleh sebuah penghargaan. Gini aja juga udah dihargain kok sama guru gitu misalnya. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas sekali. Bentuk-bentuk apresiasi, Bapak Ibu sudah hafal mungkin. Jadi kalau memberikan dukungan itu secara khusus, kemudian semuanya itu perlu kita apresiasi Bapak Ibu, termasuk putra putri kita di kelas yang melakukan pelanggaran, karena ternyata ada sisi lain kenapa dia itu melakukan pelanggaran itu. Oke. Jadi kita harus fokusnya pada proses, kemudian beri dukungan secara khusus. Jadi kalaupun memberikan penghargaan ya pribadi gitu. Gila. Jadi lawan sarapan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Tahu bedanya ya, hukuman dan konsekuensi? Ya. Ini nggak usah langsung ya Bapak Ibu, sudah hafal semuanya. Nah ini. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, sudah. Nah, ini yang baru. Apa itu restitusi? Ya, ada dilihat dari atas sama bawah. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, kalau di bawah itu ada 3 kolom, ada negatif, netral, sama positif. Ternyata yang paling baik itu bukan konsekuensi, tapi yang namanya restitusi. Nanti tujuannya melakukan disiplin positif. Kalau konsekuensi dia netral, dia melakukan kesalahan, kemudian dia memperbaiki kesalahannya atas arahan guru misalnya. Tapi kalau yang namanya restitusi itu adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah ini dia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu, kita bisa melakukan kegiatan restitusi kepada anak tersebut. Nah ini contoh nih Bapak. Ada saya cerita aja. Contoh ada 2 anak laki-laki berkelahi. Habis itu satu anak itu digenggam kancingnya, digenggam kerah lehernya sampai ininya lepas, kancingnya lepas, 2 kancingnya lepas. Akhirnya dibawa ke ruang khusus, ruang PK mungkin. Nah di sana kita sebagai guru itu, kita harus bisa menerapkan ini Bapak Ibu, namanya adalah posisi kontrol. Dalam sebagai seorang guru, kita bisa aja menghukum, kita bisa menjadi penghukum, kita bisa juga membuat orang merasa bersalah. Kita menangis di hadapan siswa bahwa kamu tuh salah, kamu kenapa seperti itu gitu.
Jadi anak itu benar-benar merasa bersalah karena telah melakukan itu. Kemudian ada juga kita posisinya sebagai teman. Kok kamu gitu sih, gitu. Jadi teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kamu melakukan seperti itu, berarti kamu nanti ada konsekuensinya ini, berarti ini, nanti kamu harus ini, gitu. Itu sebagai pemantau. Lebih baik lagi, jadi ini tarafnya lebih semakin ke kanan, itu semakin baik. Nah, paling terakhir itu namanya manajer, Bapak Ibu. Manajer itu adalah posisi kontrol yang terbaik. Nah, di sini guru berbuat, apa yang dilakukan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti namanya adalah segitiga restitusi. Ada 3 pertanyaan, ada tiga tahapan dalam restitusi. Yang pertama itu, nah ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tadi anak yang 2 tadi misalnya, kamu kenapa kayak gitu? Ini Bu, oh kamu salah, iya guru saya salah kayak gitu. Kamu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan kok, tenang aja. Misal atau lagi, kamu bukan satu-satunya siswa saya yang melakukan seperti ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Jadi nggak langsung kamu tuh ini, enggak. Jadi di ini dulu. Nah, baru menanyakan memfasilitasi kebutuhan. Atau alasannya apa kamu seperti itu? Bisa nggak melakukannya jangan misalnya ini Bu Guru tadi dia ngeledek saya misalnya. Bisa nggak ngeledek terus jangan dibalas dengan pukulan? Itu di proses validasi kebutuhan. Alasannya kamu melakukan itu apa? Ada nggak cara yang lebih efektif dari kamu memukul temanmu sampai nantinya itu lepas? Nah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Apakah kita sudah menyepakati keyakinan ini bahwa kita harus saling menghormati antar sesama? Kita tidak, atau kita harus menjaga nama baik misalnya. Tuh. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu tuh di keyakinan, dalam tahapan ketiga, keyakinan. Nah, materinya ini saling berkesinambungan ya, jadi saya bolak-balik. Seperti itu contohnya Bapak tentang seorang manajer. Jadi sejak ngobrolnya itu posisinya kita sebagai manajer bukan teman. Kalau teman ini gini, enaknya buat kita guru, anak itu dekat sama kita, tapi dia akan tahu dengan guru yang lain. Itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau, dia itu menghargai kita. Oh itu ada bu ini, gitu. Nanti saya ditanya-tanya gini pemantau. Tapi kalau manajer itu nanti solusinya, oh ya, yang tadi contoh yang tadi ya belum selesai ya. Nah, misalnya si A sama si B, yang kakinya lepas si A. Si A ditanya, kamu pengennya apa? Saya takut Bu, kancing saya lepas dan saya dimarahin mama saya. Terus gimana? Ya saya pengen kancing saya diperbaiki sama si B. Tapi saya nggak bisa memperbaiki kancing, saya nggak pernah jahit. Nah, seorang manajer itu memberikan solusi. Oh berarti nanti kamu harus belajar menjahit dengan misalnya Bu Intan sebagai guru prakarya, tutorial dulu. Nanti kamu menghubungi Bu Intan dulu, silahkan diajari menjahit, nanti baru kancingnya dijahit. Jadi ada solusi-solusi itu seperti itu. Restitusi dan nanti dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, dan terakhir menjadi budaya yang positif atau disiplin positif. Nah ini pembuatan keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas dulu. Nah ini Bapak Ibu cara membuat peraturannya.
peraturan itu berarti kita di kelas itu nanti dengan siswanya misalnya kalau habis pinjam buku jangan taruh di laci, nggih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Atau letakkan buku di tempatnya kembali. Gitu. Dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Itu hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain, kita berkomitmen, kita berdisiplin. Itu contoh-contohnya. Nah, ini posisi kontrol ini sepertinya kita semua sudah memahami ya. Pun saya merasa saya pernah melakukan kelima-limanya. Saya pernah menghukum anak, saya pernah membuat orang anak itu merasa bersalah. Kemudian saya kadang beranggapan saya adalah teman mereka. Kemudian saya pernah memantau, kamu berarti tidak berangkat, kamu harus mengerjakan ini. Saya memantau. Itu lebih capek kalau memantau ya. Baik, tapi nanti. Nah, kemudian manajer. Nah, ini yang paling baik ya. Nah, ini kalau peraturan pemantau nanti konsekuensi. Kalau nilai-nilai manajer nanti memperbaiki sifatnya atau karakternya. Diharapkan seperti itu. Iya, manajer. Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas ini ternyata di sini. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru aja pernah salah kok. Itu gak apa-apa ternyata dalam menstabilkan identitas. Merendahkan kita sedikit. Saya juga pernah melakukan kesalahan waktu saya dulu, tapi saya perbaiki lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini kok. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Saya tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak. Saya lebih tertarik kita selesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Gitu. Nah, ini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, gitu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Wah, ya hebat. Kamu pasti punya alasan kamu melakukan itu. Itu waktunya sekian dari saya untuk kegiatan diseminasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan namanya sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya menurut kamu budaya-budaya positif, kegiatan positif yang sudah ada di sekolah kita itu apa saja menurut kamu? Kegiatan positif yang sudah ada di sekolah kita. Sholat berjamaah. Apa? Adanya. Apa tadi? Adanya. Tadi yang jawab apa? Kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita dan memang perangkat sekolah. Nah, di sana itu bukan cuma saling aja, tapi ada penerapan 5S sebenarnya. Ya, ada salam, kan biasanya assalamualaikum, mungkin ada selamat pagi, ya. Terus, nyum. Jadi kalau saling di depan itu kamu diharapkan bisa nyum. Terus apa? Salam Bu, itu Pak. Satunya iya. Ya, terus sopan. Jadi ketika salim ada guru, ada umpetan, ya kamu harus sopan, pelan-pelan aja.
Yaudah, kamu membaca buku ini. Apakah bisa mendeskripsikan coba? Ya, itu namanya lingkungan tapi positif. Oh, kamu itu ya tadi habis ngomong kotor ya. Silakan kamu duduk, kemudian membaca Al-Quran. Apakah bisa meningkatkan disiplin kamu? Simpan dulu jawaban kamu ya. Nah, yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ada yang ranking 1 di sini dikasih hadiah sama Bu Rizka misalnya. Emas. 1 kilogram. Atau misalnya diberi hadiah apa itu? Jajan, ya jajan. Apakah itu meningkatkan motivasi kamu dalam belajar? Ya. Apakah itu meningkatkan? Ya. Kenapa yang lain tidak? Iya, ini kan hanya punya ranking. Apakah yang tidak ranking itu berusaha saja? Akankah berusaha?
itu tadi, ada yang dibujuk, ada yang dirayu, ada yang diancam, kamu kemudian ya kan? Ada yang disuap, ya. Ada yang nanti kamu kasih rahasia kamu nanti aku kasih uang, itu namanya menyuap, ya. Atau digigit gak tahan, nanti dia buka, ya. Tapi yang pasti, yang bisa kontrol rahasia kamu adalah diri kamu sendiri. Yang bisa kontrol diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu bisa diam duduk manis di tempat duduk kamu, asalkan kamu jelalatan, ya itu adalah diri kamu sendiri. Itu nggak bisa. Mas, kamu diam mas, saya nggak bisa. Yang bisa kontrol kamu duduk di situ, duduk manis dengerin guru adalah diri kamu sendiri. Itu namanya teori kontrol. Yang bisa membuat diri kamu tertawa itu diri kamu sendiri. Iya nggak? Ada orang nggak ada yang lucu bisa ketawa, tetapi ada yang sangat lucu dia nonton video lucu, kan? Tetapi karena dia lagi patah hati, dia nggak bisa. Karena kamu yang mau diri kamu sendiri. Kemarin saya sempat melontarkan, saya masih ingat di kelas ini. Ada yang ingat nggak hari Jumat kemarin saya melontarkan kenapa sih kami sulit dikondisikan? Ya. Sampai 10 menit kemudian emosi saya masih ada. Kenapa sih kamu sulit dikondisikan? Padahal kamu memiliki posisi kontrol, ya nggak? Kamu nggak bisa misalnya kamu si Erlangga suka sama Lina. Erlangga nggak bisa memaksa Lina untuk mencintai dia, nggak bisa. Iya nggak? Nggak bisa. Itu namanya posisi kontrol. Kalaupun ini bilang dia saya mau jadi pacar misalnya, ya berarti ini ya karena udah dirayu, iya nggak? Ya, ya. Dari orang tua, guru itu dan apa ya, kontrol kamu yang sekarang itu akan dibawa sampai kamu dewasa. Pun ketika kamu dewasa kamu akan seperti itu. Guyonan, cerean, ya. Jadi main-main. Caranya gimana guru? Jadi dalam teori kontrol itu kamu nggak bisa mengontrol orang lain, hanya kamu yang bisa mengatur diri kamu sendiri. Apa yang mau diem? Apa yang mau ngomong mas? Yuk, saya mau tiduran nak. Itu yang kontrol ya diri kamu sendiri. Saya nggak bisa. Saya tadi hanya merayu sebentar. Di rumah bulan. Ya. Kok tidak sih bang? Nah, disiplin itu kamu belajar mengontrol diri dengan kamu menggali apa sih potensi kamu, supaya kamu memiliki tujuan yang mulia. Misalnya aku tahu mau pas gurunya lagi mau ngomong, karena aku tahu ini perbuatan yang baik. Ketika aku bisa menghargai orang lain juga bisa menghargai aku. Aku menjadi seseorang yang dibandingkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Ya.
memberi nilai, saya harus nurut sama guru supaya nilainya banyak. Itu ada, ya. Jadi semuanya ada tujuannya. Kamu itu, ya, kamu bisa kontrol diri kamu apa tidak itu di sini kelihatan. Oh, saya mau mengerjakan tugas A, biar saya nggak dihukum. Saya mau mengerjakan tugas A, biar saya dapat nilai yang banyak. Nah, kemudian ada yang ketiga, teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya mau diem. Saya mau diem karena saya bisa mengontrol diri saya untuk memperhatikan apa yang harus saya lakukan. Saya mau diem biar saya dapat ilmu. Saya mau diem karena saya adalah makhluk yang menghargai orang lain, ya nggak? Sampai ini paham? Semua perlakuan kamu memiliki tujuan. Kamu belajar pun punya tujuan. Kamu berangkat pagi punya tujuan. Ada yang berangkat pagi karena di rumah diomelin. Berarti nggak mau dapat hukuman di rumah kan? Ada yang berangkat pagi karena nanti kalau siang nanti dihadang sama satpam di depan misalnya. Ada yang mau berangkat pagi karena nggak mau kena macet. Ada. Semuanya pasti punya tujuan. Ada yang berangkat pagi karena biar dipandang atau mendapat imbalan. Oh, aku makan eksotik biar aku terkenal, biar aku dikenal sama guru-guru bahwa aku adalah siswa yang rajin, atau biar aku dapat sarapan pagi di kantin kalau berangkatnya pagi. Semuanya pasti punya tujuan. Nah, yang paling baik itu kamu berangkat pagi untuk menghargai diri sendiri bahwa inilah tanggung jawab saya sebagai siswa atau saya sebagai guru untuk berangkat pagi karena memang sudah tanggung jawab saya. Karena memang ini sudah tanggung jawab. Saya menghargai diri saya sendiri. Bukan karena saya berangkat pagi ingin dinilai baik sama kepala sekolah. Bukan saya berangkat pagi takut dihukum atau dipotong gajinya, ya. Yang paling baik itu untuk menghargai diri. Ya, habis itu disiplin itu artinya kalau orang yang disiplin artinya orang yang mau belajar. Belajar untuk diri ya, belajar untuk bertanggung jawab. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya untuk mencapai suatu tujuan. Aku mau belajar A, besok aku mau jadi dokter. Aku mau belajar A karena besok nanti anakku butuh bimbinganku, ya, biar aku bisa mengajari anakku. Namun dalam budaya kita maka pada disiplin lebih disiplin pada orang aslinya enggak kan. Kamu kan tahunya kalau disiplin berarti patuh ya, padahal enggak. Ya. Ini namanya mungkin nanti karena ini masih kurtilas, kamu nanti di SMA akan lebih mengenal tentang nilai-nilai ini. Namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar yang kamu nyanyikan, yang kamu hafalkan, nanti hafal kan? Profil pelajar Pancasila masih hafal? Masih? Beriman dan
Yang paling penting itu bertahan hidup. Setiap orang itu pasti akan mempertahankan hidupnya. Misalnya kamu sakit pasti ingin sembuh, kamu lapar ingin makan, haus ingin minum, kedinginan butuh selimut, tempat tinggal. Ya. Itu namanya bertahan hidup. Kadang ada orang yang berbuat jahat karena kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Perhatikan, Mas Nova di rumah apakah seperti itu? Aslinya apakah di rumah kurang perhatian? Oke, kenapa di sini butuh perhatian lagi? Iya nggak? Apakah di rumah kamu nggak pernah diterima sama keluarga kamu? Makanya di sini kamu butuh penerimaan dari guru. Karena lagi kamu guru. Apakah kamu butuh kebebasan? Makanya harus mengenakan tas dan pelajaran. Coba ciptain tas. Ada bertahan hidup, makan minum di tempat tinggal, kemudian rasa kasih sayang dan diterima sama keluarga, sama teman, sama guru. Ada kesenangan, setiap orang butuh kesenangan termasuk saya. The bell is my hero, artinya bell adalah the bell is my hero, artinya bell adalah pahlawanku. Sama, artinya kamu senang, saya juga senang. Ya. Tapi sekali lagi kita harus disiplin, taati tanggung jawab kita. Nah, kemudian kekuasaan. Apakah kamu ingin berkuasa di sini, Mas Pinta? Kamu ingin berkuasa di sini? Ada lagi kebutuhan kebebasan. Ini contohnya anak-anak yang sudah di luar dari orang tua ya. Contohnya siapa? Novan. Contohnya anak-anak yang pang, anak-anak yang tidak bisa di rinda lagi, tangan lagi ya. Karena dia butuh kebebasan. Di rumah nggak bebas dia. Mama dia udah ya, orang tuanya suka marah-marah. Jadi dia nggak bebas, makanya butuh kebebasan. Ketika jadi anak pang dia bebas. Tapi apakah kebebasannya itu sesuai? Nah, manfaatnya kamu diberikan akal itu untuk bisa membedakan ini itu kebutuhan saya itu melanggar norma atau tidak. Paham? Ini yang tadi itu dari dalam. Kalau dari luar dapat penghargaan itu berarti motivasi dari luar. Kalau nggak ada yang ngasih penghargaan lagi, aku nggak mau belajar lagi. Kakak aku DP. Mama nanya biar tahu ngomongin yang pintar kak. Wah, aku yang senang. Iya nggak? Ya. Tapi kalau motivasinya ada di dalam diri kamu, aku pengen sinama, pengen aku besok. Benar, saya jadi orang yang benar. Itu nanti akan tertanam sampai selamanya. Meskipun orang tua kamu tidak menghargai kamu, gurunya kamu tidak memberikan kado, teman-teman tidak, pintar ya, kamu tetap belajar. Kamu kenal ini? Siapa?
Oke, ya materinya itu aja untuk kamu. Yang penting kamu tahu bahwa kamu itu punya, gak cuma kamu ya, saya ya, semua manusia punya 5 kebutuhan dasar. Kita juga bisa, yang bisa dikontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa nggak dikontrol? Hah? Bisa nggak saya kontrol Noval Studio? Bukan berarti karena dia yang nggak mau berubah. Tadi pagi guru habis dengerin tentang posisi kontrol ya di YouTube ya, teman-teman. Kita nggak bisa merubah seseorang seperti apa yang kita inginkan. Ya, kita tidak bisa merubah seseorang seperti apa yang kita inginkan. Nanti kita yang kecewa. Ya, aku pengen mama itu, misalnya, saya pengen mama saya nanti di rumah pas siang masak cumi-cumi kesukaan saya misalnya. Gak bisa. Mama kamu misalnya sedang kerja, ya, atau misalnya bapak kamu belum ada uang untuk beli susu. Kita bisa mengatur orang sesuai yang kita ingin.